Penunjukan Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi memicu polemik di tengah masyarakat. Latar belakangnya sebagai politisi aktif dan rekam jejaknya di DPR menimbulkan kekhawatiran publik soal konflik kepentingan dan independensi MK. Walaupun pimpinan DPR RI mengklaim bahwa Adis memiliki integritas sebagai Hakim Konstitusi, tapi apakah nantinya MK masih bisa berdiri netral sebagai penjaga konstitusi? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Selamat malam, Mbak Bivitri. Nampaknya masih di mute, Mbak. Ya, selamat malam. Baik, dan sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi beberapa anggota DPR RI Komisi 3, namun hingga saat ini belum ada yang bisa memenuhi panggilan dialog malam hari ini di program Prime News. Mbak Bivitri, kita berdua saja Mbak malam hari ini meskipun kita sebenarnya akan banyak mendapatkan info dari rekan-rekan di DPR RI Komisi 3 terutama. Mbak Bivitri, banyak orang awam bertanya, apa salahnya sih politisi DPR menjadi hakim MK? Sebenarnya di mana masalahnya, Mbak Bivitri? Ya, padahal saya sudah siap berdebat nih, sayang sekali ya anggota DPR tidak ada yang bersedia atau bisa hadir. Jadi begini, untuk memilih seorang hakim dimanapun di seluruh dunia, ini bukan hanya konteks Indonesia. Yang kita lihat biasanya itu ada tiga. Yang pertama adalah rekam jejaknya, yang kedua adalah prosesnya, proses penunjukannya itu, dan yang ketiga adalah independensinya. Kenapa? Karena ya hakim MK itu akan mengawasi ya dalam konteks checks and balances, mengawasi kerja DPR dan pemerintah. Nah, jadi kalau pertanyaan Mas tadi kan apa salahnya sih kalau politikus? Sebenarnya tidak salah jika memang ada jeda waktu yang cukup antara ketika ia menjadi politikus dengan ditunjuk menjadi hakim MK, itu satu. Tapi yang kedua juga prosesnya ini kan kita harus pertanyakan nih. Tadi ya ada catatan bulan Agustus sudah ditetapkan sebenarnya Innocentius Syamsul. Dan tiba-tiba kenapa 5 bulan kemudian bulan Januari 2026 sekarang dianulir sendiri oleh DPR. Apakah ini artinya DPR merasa ada kontrol yang lebih bisa digunakan karena walaupun Pak Innocentius Syamsul juga mantan kepala badan kalian DPR ya. Tapi kan kalau Pak Adis Kadir itu memang orang Golkar, baru keluar dari Golkar baru-baru ini, dan mantan pimpinan DPR juga gitu. Jadi lebih kuat lah, gripnya itu lebih kuat. Nah, saya kira kalau bicara kemungkinan korupsi dan lain sebagainya, betul ada dua tadi disebutkan. Tapi kita juga punya Pak Hamdan Zulfa yang sampai beliau selesai menjabat aman dan menurut saya baik integritasnya. Kita punya Pak Arsul Sani yang sejauh ini juga baik gitu. Jadi memang itu anomali ya, dan artinya sistemnya dan prosesnya yang kita mesti cermati. Oke, jadi sekarang kalau kita melihat kasus dari Pak Adis Kadir sendiri gitu, tadi disebutkan oleh Pak Saan juga mengatakan bahwa track record-nya bagus kok gitu, profesor hukum dan lain sebagainya macamnya gitu. Tapi kalau kita melihat kasus Pak Adis sekarang, sebenarnya yang menjadi perdebatan di sini lebih ke figur Pak Adis Kadir atau sistem rekrutmennya Hakim MK ini ya bermasalah sebenarnya di DPR? Menurut saya sih dua-duanya sih. Karena saya harus ingatkan ya, profesornya Pak Adis itu profesor kehormatan. Ya, jadi dan kita tahu dalam sistem pendidikan Indonesia yang banyak sekali kelemahannya, tidak hanya gelar profesor yang lumayan mudah didapat gitu. Saya tahu persis karena ada penelitiannya soal itu di organisasi kami. Tapi juga gelar S3 pun sebenarnya cukup banyak catatan kelemahannya. Ya, itu satu. Jadi janganlah terpesona dengan gelar. Tapi jangan lupa rekam jejak Adis Kadir juga, dia waktu itu menjadi olok-olok dari masyarakat luas ketika ia salah menyebutkan soal uang kos anggota DPR ya. Saya kira banyak sekali yang ingat ya, karena influencer juga membuat video yang mengolok-olok dia. Artinya kita ini lagi membangun MK nih supaya punya legitimasi harusnya. Kok diberikan hakim yang rekam jejaknya seburuk itu? Menurut saya buruk loh. Rekam jejak itu jangan hanya dinilai dari dia pernah korupsi atau tidak. Integritas itu secara keseluruhan dong dilihatnya dari perilaku dia. Dia pernah diberhentikan sementara oleh Golkar waktu itu, walaupun tidak jadi ya. Nah, jadi kita harus lihat secara keseluruhan seperti itu. Baik, Mbak Bivitri, ini kan publik banyak yang khawatir di mana dengan adanya Pak Adis di sana, MK akan dipakai sebagai bagian dalam mengamankan kepentingan politik. Sebenarnya seberapa realistis kekhawatiran masyarakat ini, Mbak Bivitri? Sangat realistis karena kita punya presidennya dalam negeri. Misalnya waktu itu
Hakim Aswanto 2022, ya jadi tidak masih segar dalam ingatan kita, diberhentikan juga mendadak, digantikan oleh waktu itu Guntur Hamzah. Alasan DPR waktu itu adalah karena MK terlalu sering membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Itu juga melanggar prinsip the independence of the judiciary. Dimanapun di seluruh dunia nggak boleh. Nah, kemudian kita juga punya literaturnya, banyak sekali literatur hukum tata negara yang akan menunjukkan ke kita bahwa cara, kita bilangnya authoritarian playbook ya. Jadi cara ketika yang megang kuasa memang tidak ingin diawasi oleh lembaga lain, apalagi yang bisa membatalkan undang-undang, maka kecenderungannya dia akan berusaha untuk mengontrol lembaga itu. Cara mengontrolnya tidak hanya melalui desain di undang-undang, tapi juga memasukkan orang-orang yang bisa memberikan keuntungan bagi si DPR itu. Ini juga banyak terjadi di negara lain, di Hungaria, di Pakistan pada sewaktu-waktu, dan beberapa negara lainnya. Jadi kecurigaan ini sangat-sangat beralasan, ada presidennya. Kalau melihat dengan undang-undang pemilu dan pilkada, yang dikhawatirkan sebenarnya oleh rekan-rekan dari pengamat hukum tata negara dan juga masyarakat publik, apa konflik yang paling akan terasa kentara gitu dengan hadirnya sosok yang dikhawatirkan akan adanya konflik kepentingan di dalam tubuh MK ini, Mbak Bivitri? Ya, MK itu kan tugasnya selain menguji undang-undang juga memutus sengketa pemilu, juga termasuk pilkada. Jadi tentu saja ada kepentingan yang sangat besar di situ untuk yang sengketa pemilu. Tapi dalam hal undang-undang, sebenarnya MK setelah skandal, saya sebut saja skandal Paman Usman begitu ya, kan mereka lumayan membaik nih. Cukup banyak undang-undang yang dicoba diluruskan secara konstitusional oleh MK. Misalnya memisahkan pemilu lokal dengan nasional, menghilangkan presidensial threshold, dan lain sebagainya. Jadi skema pemilu udah mulai dirapikan, dan penelitian menunjukkan justru memang banyak aktivis kepemiluan yang mencoba mengubah undang-undangnya melalui MK. Kenapa? Karena di DPR, karena mereka punya kepentingan konkret, mereka nggak mau ubah sejak 2017 kok. Udah hampir 10 tahun. Nah, jadi bisa kita duga cukup mengganggu apa yang dihasilkan oleh MK sejauh ini. Kalau DPR ternyata mau membangkang putusan MK dan ini gelagatnya sudah muncul, kan nanti bisa dibatalkan lagi oleh MK. Kalau MK-nya tidak bisa dikontrol. Makanya penting sekarang untuk membuat, menambahkan orang yang memungkinkan DPR melakukan kontrol terhadap Mahkamah Konstitusi. Kira-kira sebagai warga biasa, Mbak Bivitri, apa satu hal yang paling penting yang harus diawasi publik dari MK ke depan dengan adanya sosok yang dikhawatirkan memiliki kepentingan politik di dalamnya? Pasti pengawasannya harus lebih kuat ya. Jadi kita betul-betul harus cermati semua putusan yang dikeluarkan oleh MK. Selama ini juga sudah cukup banyak yang melakukan itu, tapi berarti kita mesti lebih mendalam lagi, menekuni, lebih kenceng lagi. Tapi tidak hanya dari putusan, saya kira perilakunya setiap pelanggaran etik sekecil apapun kita bisa laporkan, kita bisa juga sebarluaskan. Ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan mengurus itu secara institusional. Tapi ya saya kira kita mesti lebih awas nih, kita perhatikan betul bagaimana dinamika bersembilan itu, karena tentu saja Adis Kadir tidak sendirian ya, ada 8 orang lainnya, pasti akan ada dinamika, pasti akan ada perdebatan. Tapi artinya perdebatan inilah yang harus kita perhatikan betul, diminta supaya lebih transparan, supaya kita bisa mengawasi dari luar. Tapi serba besar sebenarnya peran dari atau positioning dari Adis Kadir dalam posisi sebagai hakim MK, meskipun ada 8 orang lainnya gitu. Tapi seberapa besar sebenarnya suara dari Adis Kadir di sana dalam menentukan keputusan MK ke depannya, Mbak Bivitri? Sebenarnya dia 1 dari 9 sih. Jadi probabilitasnya begitu ya, 1 dibanding 8 begitu ya. Tapi yang kita harus ingat adalah praktik yang lazim dan sering dibicarakan juga, di mana di MK itu terjadi lobby-lobby internal. Yang memang dibolehkan. Lobby itu dalam arti mereka bertukar pikiran, mencoba mempengaruhi pemikiran para hakim lainnya. Nah, yang saya khawatirkan kan biasanya semacam kita bisa memetakan lah dari putusan-putusan yang ada kecenderungan hakim-hakim dari 9 yang ada sekarang pun yang kecenderungan pandangannya yang lebih aktif gitu ya, judicial activism, ada yang lebih konservatif, judicial restraint gitu. Nah, ingat dalam paparannya Adis Kadir dia juga bilang dia akan mendorong MK
lebih banyak judicial restraint. Itu yang 10 menit dia sampaikan. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat peta itu, dan kemudian Pak Arief Hidayat itu termasuk yang biasanya bersama dengan Saldi Isra begitu ya, yang baik bagi publik. Nah, yang saya khawatirkan kalau Pak Arief Hidayatnya pensiun dan digantikan oleh Adis Kadir, jangan-jangan komposisinya seperti halnya pemain bola jadi berubah. Mungkin dari 5-4 jadi 4-5. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Oke. Kira-kira ke depannya setelah nanti dilantik Adis Kadir, harapan besar terkait dengan MK akan seperti apa kira-kira Mbak Bivitri? Aduh, saya sih masih berharap ya. Saya sampai bilang aduh gitu. Karena saya kecewa betul. Jadi karena ini mengejutkan ya. Kita semua nggak ada yang tahu, tiba-tiba selesai rapat saya buka HP, loh kok sudah diputuskan. 10 menit doang. Jadi 10 menit saja. Jadi saya sih kalau pertanyaannya masih ada harapan, saya masih menggantungkan harapan ya. Kenapa? Karena terlepas dari kritik yang selama ini ada, dan memang MK bagaimanapun pasti punya kelemahan. Tapi kan kita bicara republik nih. Dalam sebuah republik, ceknya itu mesti ada. Cek dari aspek yudikatif, dari rule of law harus ada. Karena kekuasaan nggak boleh dibiarkan tanpa cek gitu. Nah, jadi saya punya harapan yang cukup besar, dan harapan itu masih saya gantungkan pada, tadi kalau bicara 5-4 ya, mungkin yang masih tersisa, yang progresif, yang judicial activism-nya kuat, itu bisa berdinamika, dan dari publik sebenarnya bisa juga memberikan masukan, memberikan amicus curiae ya, friends of the court, dokumen tambahan, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan bisa mengembangkan pemikiran yang lebih baik di Mahkamah Konstitusi, karena kita lagi butuh itu. Sekarang ini kan banyak undang-undang yang dibuat untuk kepentingan hanya segelintir elit politik. Jadi memang penyeimbangan dari MK itu sangat-sangat kita butuhkan. Baik, penyeimbangan dari MK sangat dibutuhkan saat ini, dan kita berharap ke-9 hakim MK dengan adanya Adis Kadir di dalamnya, di 9 orang itu tetap menjaga integritasnya sebagai hakim MK seperti semestinya. Terima kasih Bivitri sudah hadir di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Mudah-mudahan didengar oleh semuanya terkait dengan hal yang disampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih Mbak Bivitri.